Iya. Tapi ternyata permainan di atas lapangan, mohon maaf, dengan kata saya amburadul. Dan sekarang lagi rame hashtag Kluivert out. Kluivert out. Siapa yang harus in? Bung Toel. Pemain itu Tapi ini harapannya overconfident. Harapan masyarakatnya udah tinggi banget. Betul. Jadi saya nggak bantah harapan itu karena pikirannya adalah masuk Piala Dunia dengan cara apapun. Kemarin Coach tim nasional. Ya soal pantas nggak pantas kan ini relatif. Ya. Kalau kita lihat dari CV yang dia miliki untuk tim nasional Masih ya jauh. dia masih jauh. Menurut saya masih jauh. Dia beruntung aja punya Nama besar, Alex ya asisnya. Pastor. Ya. Australia tidak full tim, bos. Australia tidak full tim. Inilah saat yang paling tepat bagi timnas Indonesia untuk mendang di kandang Australia. Bung Toel mengatakan, belum pas rasanya memberikan kritik terhadap Kluivert karena hanya satu pertandingan. Menurut Bung Toel, memang ada perubahan taktikal dibandingkan era Sintayong walaupun hasil akhirnya tak sesuai harapan. Terjadi perubahan taktikal dan pendekatan yang berbeda. Itu bukan coba-coba, itulah gunanya perubahan pelatih. Kenapa STY diganti Patrick Kluivert? Karena ada ketidakpuasan terkait taktikal, ujar Bung Toel di acara Interupsi yang tayang di iNews, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. sekarang lagi rame hashtag Kluivert out. Kluivert out. Siapa yang harus in? Bung Toel. Canda. Enggak lah. Bagaimana menilai seorang pelatih di satu momen pertandingan? Saya mengkritisi STY 2022 akhir, periode akhir. Kalau seingat saya September bulannya, tapi mungkin bulan-bulan sebelumnya sudah. Tapi seingat saya September. Itu saya kritisi, lalu kejeda sama situasi Kanjuruhan, lalu AFF 2022 yang gagal juga. Terus 2023 baru. Karena periode ketua umumnya kan beda. Jadi itu berapa tahun dia tuh? 20, 21, 22, 3 tahun. Saya baru kritisi. Jadi saya amati. Artinya terlalu cepat ketika meminta Kluivert out seperti itu. Ya, jadi bukan tadi soal PD gini loh. Ini pertandingan yang sama-sama butuh poin. Australia butuh poin, Indonesia butuh poin. Jadi saya nggak yakin bahwa pemain itu Tapi ini harapannya overconfident. Harapan masyarakatnya udah tinggi banget. Betul. Jadi saya nggak bantah harapan itu karena pikirannya adalah masuk Piala Dunia dengan cara apapun. Kemarin udah di posisi 3 nih. Terus saat ini malah jadi turun gitu. Lah makanya kan harapan itu yang sebetulnya selama ini menjadi membius kita. Bahwa apapun caranya harus masuk dan ada peluangnya, maka dilakukan kan. Maunya menang kan. Nggak mikir bagaimana caranya menang, bagaimana ini, bagaimana kan nggak mikir itu. Artinya proses ya Bung Toel ya, tadi Bung Toel sebutkan. Oke ginilah, Aha. bahwa Indonesia, PSSI melakukan akselerasi di timnas lewat naturalisasi itu. Kan tadi di komposisi yang 23 itu 17 naturalisasi, pemain kitanya 6 kan? Ya. Itu untuk mengakselerasi. Levelingnya di luar Jepang ya, di grup C ini ya, sama nggak? Menurut saya sama. Kita punya peluang sebetulnya lawan Australia, Bahrain, China, Arab Saudi. Arab Saudi malah udah dikalahkan. Jadi sama levelingnya ada. Tapi leveling yang ada itu apakah sudah maksimum belum? Kan itu yang jadi dasarnya. Dan tadi main 10 menit pertama, karena masih draw 0-0, saya merasa bahwa ini pemain ini bisa main dengan cara seperti itu. Yang kata Coach RD sangat berani. Saya pun mengakui garis pertahanannya di atas kok. Nggak kayak yang kemarin di bawah numpuk di depan area penalti parkir bus. Ini di atas. Jadi Lebih memperlihatkan secara kualitas. tontonan lebih seru. Kalau kita bicara kualitas Tapi resikonya sepak lebih bola, tinggi toh. ya. Kalau secara kualitas sepak bola ini sepadan dengan yang didatangkan. Kalau Anda dikasih kendaraan mobil dengan cc besar, Ferrari misalnya, boleh sorry nyebut merek, kita harus kencang gitu loh. Tapi kalau Anda dikasih yang ya biasa, jadi ini soal cc juga gitu loh. Kalau kita bicara filosofi bola ya, di luar hasil, kalau bicara cuma hasil 5-1 ya. Berbeda dengan Bung Toel, lawan debat dari Bung Toel yang merupakan juga pengamat senior di Indonesia, mengatakan bahwa Patrick Kluivert belum pantas untuk melatih timnas Indonesia, karena dilihat dari reputasi kepelatihan sebelumnya. Tim nasional. Ya soal pantas nggak pantas kan ini relatif. Ya. Kalau kita lihat dari
CV yang dia miliki untuk tim nasional Masih ya jauh. dia masih jauh. Menurut saya masih jauh. Dia beruntung aja punya Nama asisten besar, Alex ya, asisten, Pastor ya, ya. dan Denny Lansat. Otaknya mungkin di Alex Pastor bukan di Kluivert. Kluivert cuma berdiri aja petentang kali begini. Berbeda dengan Bung Toel, Bung Binder pengamat senior sepak bola Indonesia, dengan tegas mengatakan, kecewa atas penampilan timnas Indonesia. Menurut Bung Binder, dengan skuad yang mewah dari pemain-pemain yang bermain di Eropa, timnas Indonesia tidak pantas kalah dengan skor 5-1. Bung Binder juga menambahkan bahwa permainan timnas Indonesia saat lawan Australia amburadul. Sangat mengejutkan bagi timnas Indonesia karena seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa timnas Indonesia sekarang ini diisi oleh pemain-pemain yang istimewa. Karena pemain-pemain tersebut mayoritas bermain di Eropa dengan permainan standar tinggi, atau yang selalu saya katakan, permainan standar Eropa. Artinya, dengan begitu banyak pemain mewah yang punya skill tinggi, tidak pantas tim nasional Indonesia kalah telak dengan skor 5-1 malam hari ini. Jujur saya tidak emosi sama sekali, cuma saya sangat amat sedih melihat skor lain tadi. Ya kan, skor akhir 5-1. Terakhir kali Indonesia kalah di kualifikasi Piala Dunia dengan skor telak ini adalah pada saat melawan Irak. Di kandang Irak dengan skor 5-1. Tapi saat itu, materi pemain dari timnas Indonesia beda total. Sekarang kita punya materi pemain yang sangat bagus. Tidak perlu diragukan. Dan poin lainnya, Australia tidak full team, bos. Australia tidak full team, inilah saat yang paling tepat bagi timnas Indonesia untuk menang di kandang Australia. This was the perfect moment. Pada saat Australia tidak full team, pada saat Australia dilatih oleh Tony Popovich yang memang permainannya itu pragmatis, dan Indonesia selain juga dipenuhi oleh pemain-pemain dengan materi pemain Eropa, juga sekarang kita tahu dilatih oleh pelatih Eropa. Ada Patrick Kluivert, ada Alex Pastor, ada Denny Lansat, ada 3 pelatih di tim nasional Indonesia. Tapi ternyata permainan di atas lapangan, mohon maaf, dengan kata saya amburadul. Kenapa saya katakan amburadul? Karena coba teman-teman hitung, berapa kali umpan yang masuk ke dalam kotak penalti pertahanan Australia dari crossing yang sering dilakukan oleh para pemain Indonesia itu tepat. Hitung nggak? Nah, saya kasih tahu satu yang Eliano mendapatkan peluang di babak kedua dari open play ya. Kalau dari set piece kan ada itu, dari Kelvin Verdong kepada J. Itzes. Gol Daromeni bagus, dia mencetak gol di debutnya. Ya kan, bagus. Bagus sekali golnya juga. Dia pintar mencari posisi, dia bisa melakukan finishing. Tapi itu bukan crossing, itu umpan terobosan. Karena memang seperti itulah seharusnya Indonesia bermain. Kenapa lebih banyak long ball, dapat bola langsung diberikan ke depan, dapat bola langsung dikasih ke sayap, langsung main crossing? Apa ini artinya? Kalau yang saya inginkan selalu adalah permainan yang taktis, taktis, dan taktis, dan taktis, dan taktis. Artinya apa? Ya lihat kelemahan dari tim lawan, main dengan taktik tersebut. Tapi pada saat tim nasional Indonesia datang ke kandang Australia, kemudian berani bermain menyerang, itu adalah strategi yang sangat beresiko. Karena kenapa? Karena itulah yang diinginkan oleh Australia. Itulah yang diinginkan oleh Tony Popovich. Main aja counter attack. Serap saja dulu tekanan dari para pemain Indonesia. Dan memang ball possession kita bagus. Tapi apa hasilnya? Kekalahan yang telak.